ini, apakah pernikahan ke-24 kali itu ada penyesalan atau bagaimana Mas Vicky? Ya ini terlalu dekat ya, maaf ya. Terlalu kedekatannya. I love to the live. Dalam sebuah kehidupan itu kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi. Tapi 24 ini menunjukkan, aduh ini muka saya nggak kelihatan. 24 hours itu dalam jumlah 24 ini sangat memang membuat hati saya itu. Tapi Mas Vicky ngelihat mantan kemana udah menikah dan lagi hamil, gimana rasanya Mas Vicky? Ya, kita tidak bisa menghitung belang zebra yang putih atau yang hitam lebih dulu ya. Jadi di dalam hidup itu ya memang kita ya harus bisa menerima dengan ini ya. Terus apa yang bisa dibanggain dari seorang Vicky Prasetyo? Ya aku bisa memiliki rasa sayang yang tidak terbatas seperti Anda tidak akan bisa mengukur dalamnya lautan. Mas Vicky kapan silaturahmi lagi ke kantor polisi? Satu kami di sana. Ya kalau misalkan ada acara-acara, ya kan namanya juga kita warga juga nggak apa-apa. Maaf saya sering diwawancari tapi nggak begini juga ya maksudnya. Begini aja, tenang aja. Mas Vicky jadi sekarang di media berapa kali Mas Vicky memang sudah menikah dan kalau nanti mendapatkan pasangan, jadi pasangan itu ke berapa? The finishing round to my love and already closing. Okay, I'm have the opening in the Rhine. Yeah. If you company Japanese, Australia girl, American girl, Indian girl, and they come to into my heart, yeah, I'm open to my sky. Open kali. Jadi ke berapa? Iya, Jadi ke berapa? Nanti akan menikah yang ke berapa? 25. Wah. Ada ya wawancara, ada langsung ada gitu. Tapi sorry ya bro, lu berita mungkin jadi artis belum seberapanya. Ini gue mau panggilin kawan gue. Ini mah gak ada apa-apa. Temen gue yang jauh lebih kontroversial dan lu harus banyak belajar dari dia. Emang ada Iya. yang Emang lebih kontroversial mau dari nggak saya? jadi lebih heboh lagi? Gue tanya, lu pernikahan berapa kali? 2. 5. Kantor polisi bolak-balik berapa kali? Ya, banyak ya, bingung juga. Emang dia lebih banyak? Kita nggak tahu. Tapi tetap dengan artis yang kontroversial satu ini teman saya, dia selalu semangat dalam keadaan apapun. Mungkinkah dia lebih kuat dan mungkinkah kalian bisa berbagi pengalaman? Kita panggilkan wanita cantik, silakan untuk datang ke acara Okebo. Yang tercinta, yang paling seksi, cuma kamu yang bisa membuatku terus mencari. Coba netizen silakan jawab di bawah. Ya lo ngumpul loh ini hampir aku Lebih jatuh. kontroversial. Kakinya mana? Kakinya mana? Iya, mana? Kakinya mana? Aku itu udah nggak ada kakinya, nggak ada otaknya juga. Dia ini nggak ada kaki, dia nggak ada kaki, dia nggak ada otak, dia nggak ada pasangan juga. Iya benar. Tapi kalian bisa komen di bawah lebih kontroversi mana? Vicky Prasetyo atau Nikita Mirzani? Oke, menurut Nikita Mirzani lebih Iya. kontroversi mana? Nikita Mirzani atau Vicky Vicky Prasetyo? Vicky Prasetyo. Kenapa? Nikita Mirzani. Karena dia pernah ngedobrak rumah orang. Lihat dong outfitnya Nikita Mirzani. Maaf nih, cucok. kita lihat. Sepatunya Sepatu bukan. berapa harganya nih? Jangan gitu dong, jangan duduk di bawah. Nggak apa-apa. Ini berapa ini? Nah itu berapa sepatu harganya? Sepatu dulu bukan. Nggak ada, ini mah murah semua. Ini asli nggak? Kalau aku nggak ada yang palsu, hidung aja palsu. Asli. Iklanan nih mahal Yang, nih. wih, Beli ini di mas, negara. ini harganya miliaran loh. Enggak, jangan bohong. Nah, kan gua Ini nanya. ada yang ada kincring-kincringnya. Ini pasti Ini lebih Enggak, ini nggak sampai miliaran. 500. mendekati. Ya pokoknya segala sesuatu barang yang Niki pakai itu adalah bentuk apresiasi Niki kepada diri Niki sendiri gitu. Ya kenapa masih ada ya kenapa enggak ya? Iya Duduk benar. dulu dong. Lagian beli barang juga beli barang sendiri nggak pakai duit orang. Ya, Kenapa? duduk. Duduk. Nikita Mirzani, artis kontroversial Indonesia yang hadir di acara Okebo. Nikita Mirzani sebenarnya kalau setiap kali ada masalah itu kadang kan memang bisa ada yang negatif, ada yang positif. Lu setiap kali ada masalah, kalau yang positif kan kita happy. Tapi kalau ada berita negatif ataupun yang gimana, lu tuh gimana sih? Happy lah, harus happy terus. Jadi apapun beritanya Apapun tuh lu happy apapun harus. Itu dia. Kan banyak berita nih. Banyak yang nanya juga, kenapa sih selalu ada kontroversi di balik seorang kakak Nikita Mirzani? Kalau nggak punya kontroversi tuh hidup kurang berwarna. Orang artis
Tapi memang ini adalah artis-artis kontroversi Indonesia yang memang beberapa belakangan ini selalu menghiasi layar infotainment. Looking to visual. Shit. Ada apa sih? Nah, apa yang terjadi pada kakak Niki dan ini siapa? Sinta Bahir. Emang ada masalah apa nih sama Gak ada. Jadi dulu waktu Niki hamil ya kan, banyak banget kan yang sikat Niki kanan kiri kan. Termasuk dia bilang Yang katanya yang berapa ini? yang ketiga yang Arkana. terakhir. Dia bilang katanya Niki punya utang zaman dulu gitu. Makanya Niki bingung utang yang mana dan itu nominalnya udah kecil banget kayaknya nggak Berapa masuk utang akal. ini dia bilang? Lupa ya 2 juta apa 3 juta gitu. Itu Dia kan bikin batuk, malu. orang batuk keluar dahak dia keluar duit ya macam-macam. Itu mungkin lupa bayar sate. Lupa bayar sate cuma 2 juta. Gak ngerti rasanya dekat sama dia juga nggak pernah gitu kan. Jadi, Kalau yang ini oh kalau ini nggak ada. Kalau ini mah gilanya dia sebelum suntik hormon aja. Biasa kan kalau war kan kalau belum suntik hormon kan up and down gitu. sama Chris. Ini kenapa Nah hubungannya? kalau ini lebih nggak jelas nih laki. Kenapa Dulu kan Niki kan dulu kan kerja di pagi-pagi itu. Pagi-pagi happy. Pagi-pagi pas happy. Sama Billy. Sama Billy. Nah dia kan urusannya sama Billy. Gara-gara Billy berteman sama Niki, dia nyeret-nyeret Niki ke permasalahannya. Jadi dia duluan nih. Dia duluan. Ini duluan bukan kakak yang Bukan masalah duluan, maksudnya ini ya mungkin ya gitu Antar geng lah, antar geng lah. Nah, Kak Niki ini kenapa urusannya sama dia nih? Sama, ini juga gara-gara Geng. ikut-ikutan aja semua tuh pada ikut. Biasalah kalau artis-artis nggak terkenal selalunya berantemnya sama artis yang terkenal banget. Terakhir nih. Oke Bos Ita, datang Nyai jadi tegang ya kita ya. Ini juga waktu itu Ini siapa nih? Ini aku lihat yang Ini videonya Bu Elsa, di ini. Hotman Paris. Ya, Hotman di Paris. Hotman Oh Paris. iya aku nonton kalau yang ini. Iya, kalau Aku nonton. ini sebetulnya berdebat aja, berdebat. berdebat. Cuman orang Diskusi. berpikirnya berantem. Sebenarnya Gara-gara kan di acaranya waktu itu di TV di Hotman Paris kan. Benar, Jadi benar. mungkin ada yang ngambil videonya jadi Betul, kesannya. iya. Ini juga ada lagi nih. Masih Oh, ada? banyak. Ini sama foto ini, Andika Pratama. wah kalau ini parah nih. Sabar. Gue tuh suka bingung, lu temen gua, dia temen gua, Iya, gua suka ini bingung. parah. Sabar. Udah, yang penting kan udah selesai. Ya tapi udah selesai, udah. Selesai. Udah. Udahlah. Yang berlalu biar berlalu Iya, ya. benar. Ini ada lagi nih. Nih. Deg-degan. Aku deg-degan loh. Deg-degan. Ada lagi nih. Sari ini. Oh kalau ini mah tahu dong, ini kan artis terkenal. Ini kenapa emang aku belum? Nggak ada apa-apa sama dia mah. Nggak ada. Baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Nih, kok tanda tanya nih? Ini siapa nih? Ya. Iya. Siapa nih Siapa tanda tanya? itu? Nggak tahu itu siapa. Siapa sih? Siapa lagi yang mau dicari? Emang ada lagi? Nggak ada, aku mah sekarang 2020 tuh udah damai. Emang lu kalau laporan mau tanya- polisi aja udah nggak ada yang laporin aku lagi ke polisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Emang ini maksudnya belum ada tapi udah ada direncanain. Emang lu kalau mau berseteru dijadwalin. Jadi gue kalau mau berseteru sama dia kapan itu kira-kira ya? Enggak, gue lagi nggak ada serak soalnya lagi mau banyak ngeluarin bisnis kan. Oh iya benar. Mau nanya lagi. Apa tuh? Kalau misalnya kan dari kemarin kan kalau aku suka lihat gitu di berita ada aja gitu beritanya kasusnya ini itu. Gimana sih menghadapinya kan balik lagi gitu. Ada nggak sih Ada sebenarnya perasaan nggak Tapi apa-apa? dia mau wanita. mental last Kayaknya- mini sih gue tahu. Karena gini, banyak orang yang ngelaporin. Tapi kan polisi akan cari juga pasalnya nih pas nggak. Iya, Kalau benar. nggak pas ya nggak bisa jalan gitu. Tapi banyak kan ngelaporin doang. Sebenarnya kan polisi menjalankan tugas. Benar, pas Iya, udah benar. ngelaporin ternyata pasalnya nggak nemu, jadi nggak jalan. Benar. gitu. Tapi Makanya lu kalau orang jadi tuh- kalau ada panggil polisi tuh udah biasa gitu. Udah biasa, yang penting Niki tidak melanggar hukum. Seperti narkoba dulu kan. Udah selesai. Udah selesai. Ini ngedobrak pintu orang belum pernah Katanya. melakukan. Tapi ini gue ada apa? artikel terbaru soal Apa Nikita nih? Mirjani yang sampai saat ini belum ada dimanapun. Ini Mana? dia. Looking to visual. Ini siapa yang dimaksud? Itu ada sultannya. Sultan itu identik dengan seorang. Ada Sultan. Enggak. Bos. Kalau gua Tapi Agus bukan Sultan Pesanggerahan kan dia bilang. Kalau gua selama bulan puasa giveaway-nya semua dari duit gua sendiri kecuali yang umroh. Benar. Kalau yang umroh iya ada. Langsung diklarifikasi. Tapi gua sekarang Tapi kan juga kalau dikasih juga nggak apa-apa. Endorse juga. tapi kan abis lebaran duit kita sendiri ya sayang. Iya. Siapa Berarti itu? Untuk siapa kalau memang bukan Rami Ahmad? Siapa? Cepat jawab. Buat siapa sih? Satu. Ini Kan taping udah kan? jelas-jelas kodenya motor. Ini taping. Banyak tahu yang ngasih motor. Nih ya. Banyak. Atta Atta Halilintar. Halilintar uangnya sendiri. Hah? Atta Halilintar. Uang sendiri. Gen Halilintar. Uang sendiri, aku tahu. Sayang kita juga mau, nanti kita mau ngasih motor mobil. Dari uang siapa?
siapa? Gua. Bagus. Ada juga ntar sponsor. Tapi kan nggak apa-apa juga Yang sebenarnya. apa-apa. Siapa yang dimaksud dengan Nikita Mirzani? Apa? Oke, Bisa nggak dibalik? kita bongkar. Enggak. Abos. Amos, siapa? Jambi. Hah? Oh my God. Bu. Hah? Oke. Oke. Aku nggak ikut-ikutan. Oke. Mau tahu siapa yang dimaksud jangan kemana-mana. Tetapi oke bos. Siapa? Kembali lagi oke bos. Siap bos. Siapa yang dimaksud oleh Nikita Mirzani? Nikita Mirzani akan membuka siapa yang dimaksud di YouTube channelnya dia. Dia nggak mau ngomong di sini. Iya benar dong. Iya dong. Punya channel YouTube? Ya. Jadi Masa tadi nggak dipergunakan? Jadi pas iklan kita nego siapa yang dimaksud oleh Nikita Mirzani. Enggak. Katanya mau ngomong sendiri nanti Dia ya. mau bayar 50 juta ya kita honornya udah habis nggak cukup. Jadi dia mau di YouTube channelnya dia. Karena Siaran. setiap ada kesempatan diuangin aja deh. Dia juga cari uang. Namanya juga cari uang. Nih ada juga nih yang mau cari uang. Katanya artikelnya begini nih. Looking to visual. Belak-belakan, ngaku sempat niat jual diri Nikita Mirzani justru sebut tak laku. Gak ada yang mau. Gak mungkin Gimana, lu gak ada yang Pak? mau. Gila. Mana ada yang Kenapa? kenapa? Gua jujur ya. Ini gak ada yang mau kenapa? Yang- Karena dia belum nelpon. Bukan, kebanyakan kan sukanya sama cewek-cewek yang kalem. Kalau ketawa, ini kan kalau nikah kan kayak gitu. Nggak serem enggak tuh tato banyak gitu. Jadi tuh udah keduluan serem. Enggak, ini kenapa? Ini emang benar waktu itu ngomong kayak gini. Dulu banget, dulu kan. Pernah punya pengalaman. Yang kayak ini kita sharing-sharing Ya aja ya. dulu gitu kan, waktu kan ini kan sempat kan dibilang katanya kan prostitusi online gitu kan. Tapi ketangkep ternyata kan nggak bisa dibuktikan ya kan. Iya, Nah sebetulnya Niki itu dulu memang pengen juga tapi emang nggak laku. Karena dari dulu kan tato kan ada di sini, tato di sini, di sini. Kalau suka-sukanya kan kayak cewek-cewek yang kemayu, manis, bisa jaga sikap. Itu kan masa lalu ya. Masa lalu, tapi nggak pernah sempet ke jual diri karena nggak pernah laku gitu. Cuman kan orang-orang kalau matain, oh dasar lu Tep. perempuan murahan gitu. Kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak pernah jual. Tapi juga katanya Nikita Mirzani itu muka dua. Maksudnya apa? Looking to visual. Apa maksudnya? Nikita Mirzani sumbang 100 juta untuk penanganan wabah virus corona. Oh. Jadi gimana sih maksudnya? Muka dua Maksudnya satu loh. mungkin Kadang suka berantem tapi satu kontroversial, sisi tapi dia satu juga sosial memiliki jiwa gitu. sosial yang Oh, ya bener juga, bener juga. Memang iya memang harus. Niki. Harus dong kalau itu ya. Iya, Niki kalau di Jalan. rumah. Don, ada lagi nih. Nikita Mirzani beri segepok uang kepada pengemudi ojol yang motornya raib. Nah, ini pakai Jadi uang sendiri nih. Pakai uang sendiri, enggak sih sebenarnya ada sponsor. Ya tuh kan ada. Enggak apa-apa. Di Lambat Express. Oh silakan. Sebenarnya kan kalau misalnya sama aja kita misalnya ngumpulin dana dari teman-teman kita enggak, bagiin. ini semua pure pakai uang sendiri gitu. Ya alhamdulillah. Ini yang kemarin banjir ya, terjun langsung bantu korban banjir. Ini tuh jadinya emang dari dulu emang suka begitu gitu ya Kak? Dari dulu memang Niki suka bantu orang karena menurut Niki gini, Niki ini manusia yang penuh dengan dosa gitu kan. Nah, Semua orang pasti. kalau Niki misalkan sewaktu-waktu dicabut nyawanya sama Tuhan, ya mereka-mereka ini yang Niki tolongin lah nanti yang akan ikut ngebantuin doa. Amin. Berarti benar nih kalau misalnya kita lihat dari kontroversinya aja tuh nggak cukup. Karena sebenarnya banyak kebaikannya juga. Tapi pengen gak sih Niki ini kita ngomong lebih dalam dikit ya. Niki ini kan memang image-nya kan begitu gitu. Maksudnya orang-orang taunya kan Niki brutal, Niki. Tapi pengen gak nih Niki suatu saat itu bener-bener, aku tahu Niki orangnya baik, sering bersosialisasi, pengen aku pengen mencoba menjadi sesuatu yang apa ya maksudnya lebih tune down, lebih kalem gitu. Ada gak sih pernah kepikiran gak sih, terbersit gak sih? Kalau yang kayak gitu sebetulnya itu Niki yang sedang ada di rumah, A. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau Niki lagi ada di luar gitu, kumpul sama teman-teman atau syuting, ya emang begitu. Tapi itu cukup di luar. Kalau Jadi ketika beda di Niki rumah, saat menjadi ibu beda sama banget. saat Niki action. jalankan. Benar, beda. Gitu. Apa mungkin itu sebenarnya cuma seru-seruan? Sebenarnya kan kakak juga orangnya nggak. Iya seru-seruan aja sih sebenarnya, Seru-seruan tapi kan kan, karena gitu. orang luar udah ngelihatnya, oh Nikita Mirzani orangnya begini-begini, jadi udah terbentuk dengan sendirinya gitu. Tapi ketika Niki di rumah, jadi ibu, jadi kakak, ya berubah banget. Baru kadang-kadang kalau lagi sendiri di rumah suka datang sedihnya enggak? Aduh kenapa ya? Oh sedih dong pasti. Normal. Pasti. Apalagi bulan puasa, lebaran Bulan gitu puasa itu kerasa banget gak? sering banget nangis. Apa yang paling menyedihkan kalau lagi di rumah gitu? Sama anak-anak gitu, apa sih yang dipikirin gitu?
Kalau dibilang capek, Gi, sebagai single parent tentu capek gitu. Karena Niki harus cari uang sendiri, menghidupi ketiga anak yang tidak dibiayai sama sekali sama mantan suami. Niki pun tidak tidak ngeluh gitu. Tapi kadang-kadang suka capeknya gini, aduh bisa nggak ya hidup ini bisa lebih santai lagi tanpa harus ada ini itu, kayak gitu aja sih. Terus kalau nginget masa-masa dulu masih ada orang tua juga bisa nangis gitu. Itu aja sih paling. Pastilah. Karena kan Niki juga sekarang udah jadi ibu, pasti beda Niki 5-10 tahun yang lalu sama Niki yang sekarang. Beda banget. Lagi anak-anak Niki kan udah pada besar. Kadang ada Loli, ada siapa satu lagi yang Aska, ada Aska. Arka. Sering gak sih mereka nanya kalau misalnya nih, kalau Loli kan udah besar. Sekarang deh Aska deh, kalau kamunya kenapa-napa di TV mereka suka mih atau nggak nanya. Hati-hati. Enggak, kebetulan anak-anak Niki nggak suka nonton TV. Di filter ya? Berita mungkin kalau berita di Dan internet. di filter dan gak suka nonton siaran Indonesia kebetulan. Palingan Oh iya, Loli. pernah kan Niki nggak pulang tuh waktu di Jakarta Selatan tuh. Oh iya. Nah mereka nanya, pas pulang baru Niki jelasin gitu. Niki Jadi terbuka ya sama anak-anak? terbuka. Tapi Niki tidak bilang I was in jail, nggak bilang gitu. Tapi Niki bilang Mimi lagi ada urusan begini soal ini. Tapi kalau Aska kebetulan ngejelasinnya nggak terlalu deep banget umur karena segitu masih soalnya, kecil. iya. Kalau sama Loli baru gitu. Lolinya ngerti. Dan juga kemarin nih, Niki kan memang aku tahu kalau kamu kasih orang kan ikhlas gitu terus. Tapi ada aja yang menyalahgunakan. Kemarin di rumah kamu tiba-tiba ada orang yang ngantri banyak. di depan rumah sampai jadi ibaratnya jadi kamu Ajang ya? Iya, jadi ajang orang malah pengen mintain uang ke kamu dan kamu sempat marah. Marah banget. Itu gimana? Ya maksudnya gini, kalau Niki kan memang ngebantuin orang itu memang lillahi ta'ala ya. Tapi kadang-kadang Sampai ngantri itu di rumah. itu udah kayak rumput, hijau semua kan pakai jaketnya. Tapi kadang Niki bingung gitu. Laki-laki yang masih kuat, kakinya masih bisa dipakai untuk bekerja, kenapa harus melakukan hal itu? Jadinya Niki maki, ketika Niki maki, Niki malah kena bulian lagi. Makanya lu kalau mau bagi-bagi uang tuh jangan dilihat-liatin di sosial media, salah lagi gitu. Jadi serba salah udah, di sini tuh hidup udah serba salah, bener salah, yang salah pun jadi makin salah. Tapi kayaknya lu mah udah cuek aja lah sama. Lu mah kayaknya orang yang kebal dengan omongan netizen lu kebal. Ya iyalah, udahlah orang Niki juga nggak minta uang sama netizen juga. Mental dia mah. Iya. Tapi katanya Nikita Mirzani pernah juga, ini bukan semasa susah. Semasa Nikita sudah jadi artis, di rekeningnya pernah nol. Pernah dong. Pernah. Bukan nol sih, 1,3 1,3 juta. Kapan itu? Waktu hamil Aska. Berarti nggak Berarti lama dong? anak kedua. Iya anak kedua. Itu ceritanya gimana Iya Kak? kok Nikita Waktu- Mirzani sampai nggak punya Jadi duit. gini, hamil Aska, anak Niki tuh punya cerita masing-masing. Kalau yang pertama baik-baik aja, yang kedua ini kan kacau nih. Nah akhirnya waktu yang kedua Niki hamil itu kan nggak bisa makan, nggak bisa minum, opname terus, otomatis Niki nggak kerja. Oh, maksudnya pas lagi hamilnya susah Ya, gitu jadi ya? 10 bulan itu pure Niki nggak kerja gitu. Jadi lama-lama penghasilan uang yang ada di tabungan berkurang dan Niki waktu itu belum punya bisnis Iya. gitu. Makanya sekarang alhamdulillah banget pas punya anak ketiga ada bisnis, pekerjaan lancar. Jadi nggak ngerasain lagi yang namanya Yang kayak gitu. hidup di bawah. Tapi katanya Nikita Mirzani juga mendapatkan warisan yang besar dari ibunya. Hah? Berapa besarkah warisan ibunya untuk Nikita Mirzani? Iya. Capek. Sayang, kamu kan kemarin kurang tidur. Kenapa kamu tuh kayak gitu-gitu Tuh. nanti pegel. Baik banget, perhatian. Nggak ada istri kayak gini. Jangan mama tadi oke bos. Hatiku hanya merasa kau suara. Nikita Mirzani mendapatkan warisan yang banyak dari ibunya. Emang benar? Kalau dari mama enggak, Oh, dari enggak papa. dapet? Dari papa? Heeh. Papa tuh dulu kerjanya apa nih? Papa itu di Krakatau Steel. Salah satu direksi. Ya ada lah jabatannya. Oh dapat warisan. Ada, karena papa kan juga lumayan pegawai yang sudah lama banget di sana dari Niki kecil dia kerja di situ. Ini gitu udah nggak ada bapak, udah nggak ada ibu. Iya, dia tim piatu. Kakak Kakak ada ada, adek ada. Warisan Adik ada 2. berapa banyak? Lumayan. Ya nggak banyak tapi lumayan lah maksud Niki untuk menyambung hidup adik-adik Niki yang masih kuliah. Kan adik Niki yang nomor terakhir kan lagi mau masuk kuliah kan. Jadi Niki yang bayarin semua keluarga? nih? Semua, iya. Kakak, adik semua? Enggak, kalau kakak kan udah punya kerjaan sendiri, udah punya istri. Jadi udah bukan Niki yang Adik-adik. tanggung jawab. Kalau Adik-adik adik cewek, yang, cewek cowok. enggak cewek sendiri. Oh jadi Oh, kakak tuh cowok. cewek sendiri? Iya. Hebat ya. Cuman kalau Niki di keluarga ini kan pasti beda nih sama Niki di depan TV. Selama waktu ayah atau manggilnya apa mama papa ya? Papa. Oke, papa sama mama ada, apa sih hal yang paling terbahagia
Niki bersama mereka dan hal yang paling tersedih banget yang bisa dijalanin bersama keluarga? Kalau yang nggak bisa Niki lupain dari dulu, waktu papa masih ada ya. Niki tuh kalau disuapin selalu sama papa gitu dan nggak pernah pakai sendok, pakai tangan, nasi dikepel-kepel. Terus kalau sama mama yang kenangan tersedihnya ya waktu, Ya kan, aku jadi ikutan nih kalau gini nih. waktu dia selesai kemo. Terus dokter bilang berapa bulan kemudian ternyata masih ada kankernya dan harus diangkat lagi. Ternyata setelah diangkat lagi makin drop. 8 bulan di rumah sakit itu sih kenangan paling nggak bisa dilupain. Kalau pendidikan dari orang tua nih, apa sih yang selalu diingat sama Niki? Karena kan sekarang Niki kan kita, orang tuh kalau ngelihat Niki, nggak kenal Niki, orang tuh takut. Tapi gue pribadi, karena kenal lu ya, gue suka. Kalaupun lu apa, gue tahu Niki apapun itu. Tapi didikan apa sih dari orang tua lu yang bener-bener bisa lu ingat dari mama dan papa lu? Niki kan dibesarkan dari keluarga Padang dan Betawi. Papa Niki selalu bilang, kalau kamu nggak salah nak, perjuangkan. Tapi kalau kamu salah, jangan pernah malu untuk bilang maaf gitu. Jadi alhamdulillah juga sebetulnya Niki dibesarkan dari keluarga yang berpendidikannya bagus, semuanya nggak ada yang nggak S1 gitu. Jadi Niki sedikit banyaknya tahu harus bersikapnya seperti apa ketika Niki ada di mana, Niki harus bagaimana gitu. Cuman kan kalau di sini orang netizen atau orang-orang lain selalu nyantolinnya di otak mereka tuh ketika masalahnya aja gitu. Kalau yang baik-baiknya sama mereka tuh dibuang. Tapi ya itu juga tidak bisa Niki gimana-gimanain ya, namanya juga kita kan nggak bisa ngomong ke satu-satu orang, gue tuh nggak begini nggak begitu, biar aja time proses yang akan merubah pikiran orang-orang ini gitu. Nyokap mama tuh sayang banget kan sama Niki. Apakah sama yang Niki terapkan dari mama ke Niki, Niki ke anak-anak kamu? Iya, sama. Anak-anak, ini kan sekarang dunia digital ya. Sekarang itu mungkin Aska atau Loli pernah dia, kan kadang juga aku pernah juga ya, namanya aku kan karena kita artis ya. Suka nanti malah jadi anak kita yang dibully. Nah, kamu tuh kalau misalnya anak-anak pernah kena dibully, kamu dibully, gimana kamu menguatkan anak-anak? Dan gimana anak-anak menguatkan ke kamu juga? Nah alhamdulillahnya selama ini anak-anak Niki tuh nggak pernah dibully. Alhamdulillah. Pertama karena Niki menyekolahkan mereka pun bukan di sekolah yang memang ibu-ibunya rempong atau anak-anaknya kayak gimana. Di international school. Ya international school, dan alhamdulillah Loli ini nggak pernah mau dikasih gadget. Sekarang umurnya berapa Loli? Sekarang udah 13. Udah 13 tahun padahal ya? Ini aja Niki kasih handphone pun Niki bilang nggak apa-apa main aja Instagram gitu. Nggak mau gitu. Nggak mau. Ini kan dunia digital nih. Mungkin Loli sama Aska sama yang kecil nanti siapa namanya? Arka, Loli. Suatu saat nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nonton acara Oke Bos episode kali ini. Karena kan Nikita ini dia menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi tulang punggung, kaki jadi kepala jadi kaki. Harapan kamu deh buat anak-anak kamu. Harapan Niki buat anak-anak. Niki cuma pengen Loli, Aska, sama Arka jadi anak-anak yang ngebanggain. Tidak menyusahkan orang lain. Jadi sedih. Sayang satu sama lain. Terus bertanggung jawab sama diri masing-masing. Itu, dan saling sayang menyayangi. Kalau Niki sendiri punya harapan untuk diri Niki. Apa sih kalau pengen Niki bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala nih untuk diri kamu sendiri Niki? Doa Niki itu nggak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang sama. Niki pengen hidup seperti dulu ada orang tua. Udah sama dikasih sehat aja. Pasangan, pendamping hidup, suami. Buat Niki kebahagiaan Niki udah Niki dapetin dari anak-anak. Udah cukup. Niki kalau ditanya mau punya pasangan lagi enggak. Karena Niki udah trauma disakitin terus. Kita doain sama-sama mudah-mudahan Niki bisa mendapatkan kebahagiaannya. Anak-anaknya bisa menjadi kebanggaan juga buat Niki, buat banyak orang. Karena kalau kita sebagai orang tua, aku sama kamu,
mungkin Niki ya kita udah pernah Makanya juga. Niki salut banget maksudnya sama Aain, sama Gigi gitu. Hebat banget bisa apa ya? Bisa sampai sekarang tuh Niki appreciate banget gitu. Kadang Niki suka iri sama pasangan yang utuh, kok mereka bisa. Jangan nangis tuh. Sebenarnya mungkin aku sama Niki Tamirzani itu ada kesamaannya lah. Orang-orang suka ngelihat kita kan dari luarnya aja. Padahal aku sama Nikita ya karena jiwanya kita ini kan entertainer, kita suka menghibur. Ya kita juga kadang memang intinya sih mau menghibur, tapi kan ada orang yang suka atau nggak suka. Tapi aku sama Niki sebenarnya kita memiliki hati yang apa ya, hati yang benar-benar kita kan manusia biasa juga. Kita juga pengen menjadi manusia yang memiliki kebahagiaan yang memang nyata, yang utuh. Kadang apa yang kita tampilkan di depan TV, Niki bisa suka teriak-teriak, suka ngomong. Itu karena ingin bikin acara seru aja sebenarnya. Bukan Ya. berarti hatinya begitu. Ini aja Nik, aku akan cariin jodoh buat kamu. Karena ini pasti kamu suka. Karena di satu artikel kamu bilang kamu pengen banget ketemu sama dia. Masa? Siapa? Hah? Ada artikelnya nggak? Nggak usah mau Mana lihat artikelnya. Langsung. Biar Niki tidak nangis lagi. Kita akan panggilkan hanya di Oke Bos. Siapa Ini dia calon yang memang digila-gilai oleh Nikita Mirzani. Kamu duduk. Ini. Karena nggak kebule-bulean kalau ngomong nggak nyanyi Peluk nggak dong. Iya. Katanya mau ketemu sama Ariel. Yang ini Arielnya bau. Ril, apa kabar ya? Baik, baik. Kayak gini. Ariel gini. Benar. Kalau Ariel kan memang matanya sipit. Gini. Ril kurang tidur. Aku. Aduh. Nggak apa-apa, kita kan menghibur. Maaf Di nih. belakang. Ini kena tampak kena cacar nih, Ariel. Begini kan dulu awal-awal. Ini sih tapi Awal-awal bukan Ariel yang sekarang. Oh kan langsung tersenyum kan yang penting Niki tersenyum. Berarti dia emang suka beneran sama Ariel kali Enggak, ya, Bos? emang ada fantasi. apa sih? Aku fantasi. Maksudnya bukan fantasi, maksudnya ini apa? Fantasi. Idola. Fantasi masa depan Ya. kan bisa. Kenapa seorang Nikita Mirzani ngefans sama Ariel? Apa ngefans atau apa sih sebenarnya? Ngomong aja, Neng. Bukan, Ada maksud aku gini. Cowok itu semakin tua karismanya semakin jadi itu ya Ariel. Betul. Gitu. Oke. Maksudnya dengan dia yang cool begitu, dengan segala privasinya yang tertutup rapat, itu tuh bikin Penasaran. orang tuh jadi curious banget gitu. Tapi kalau dikasih sama Allah nih, kalau boleh milih sama Allah, yaudah deh Niki nanti kakak Niki dikasih Iya, biar dapat jodoh. anak lagi. Nah. Misal Enggak, jodoh, udah steril, Udah nggak bisa. Udah saya. Nggak maunya Jahit. pengennya sosok seperti apa gitu. Kalau boleh milih gitu, pengennya. Kayaknya dia udah mati rasa sama cowok. Udah sama yang tua udah pernah, yang hampir uzur. Sama bule udah. Kemarin, sama bule palsu udah juga. Sama Indonesia udah. Indonesia juga udah. Jadi udah nggak tahu lagi. Sama Brondong Nggak pengen. belum. Udah Nggak, juga. mungkin kalau dari- tapi dari- nggak sampai merit. Karakter gitu, pengennya apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau karakter tuh bisa berubah-berubah sih. Iya, benar. Gitu loh, apalagi sifat kan. Nih kalau ini beneran nih, udah pernah jadi pasangan siapa aja nih. Apa ada kesamaannya antara Mantan. looking to visual? Nih Bu. Ah ini siapa nih? Ini, Gua aja Siapa ini? udah lupa. lu pernah ini mantan lu ya? Dulu banget. Andrew Andika. Dulu Kapan? banget. Itu kapan? Berapa tahun yang lalu? Itu Sebelum udah- Oli? Ganteng dia. dia sama Dewi ya Aku belum jadi artis banget deh ini. Dia main sinetron lu ganteng. Maksudnya salah satu. Dulu dia lagi happening. Iya Andrew Andika, my brother. Apa kabar tuh orang ya? Gue udah lama gak ketemu deh. Ada selanjutnya lagi, looking to visual. Emang bener? Oh iya, itu udah lama ini siapa? banget. Mas Mbak Hegi ya? Hegi. Ini Jadi pacaran jadi atau wakil dekat? bupati. Pacaran. Tapi udah lama banget. Deket dulu ya. Udah lama banget. Lalu. Coba kita lihat lagi. Selain Bapak Astaga. Samuel Rizal. Samuel Rizal. Oh iya dulu juga. Ini juga sama? Dulu. Gila lu banyak banget. Banyak juga loh. Tuh, masa bisa dibego-bego. Kalau ini? Ah ini mah. Iya, ini kan dulu juga. Mantan Masa lalu juga. juga. Maksudnya gini, kalau suami sama ya, kalau ini kan. sama Ahmad Dipoditoro ini, Niki nggak bisa bilang Niki menyesal pernah ketemu dia. Karena biar bagaimanapun Niki Suami punya kan. anak Iya. yang lucu banget itu dari dia. Jadi Niki nggak bisa bilang, Ini udah bijaksana nih. iya, ya kan seiring berjalannya Bener, waktu. udah, kamu Ya, udah masa ikhlas, lalu kan udah udah ikhlas. Iya Berarti dong. sudah ikhlas, sudah memaafkan. Sudah ikhlas, sudah memaafkan. Ini baru kamu bagus. Ya namanya masa lalu ya pasti ada. Pernah cinta iya, Dan pernah cinta, bahagia iya, betul, gitu. betul. Gue luar biasa Hormati. loh. Sampai dia Siapa pernah lagi ke nih? ini kan dulu Maldives. Ini siapa nih Kak? Siapa nih?
Ini best seller, ini juga mantan baru. Ini pemain bola yang nih. berondong ini. Dari semua mantan-mantan yang tadi, ada nggak sih satu kesamaan dari mereka semua? Beda-beda sih, beda-beda. Beda rasa, beda cerita. Beda rasa, beda cerita, beda treatmentnya. Paling lu bedanya kalau bule sama Indonesia apa sih? Lu lebih seneng yang mana? Bule, Lebih romantis. iya. Gini aja, masih banyak banget. Ada satu pertanyaan yang bakal gokil yang pengen gue tanyain. Apa sih? Gara-gara Niki tadi di sini menguak kisah hidupnya eksklusif di Oke Bos, jadi iklannya tambah banyak. Jangan kemana-mana, gue nggak jungkir balik ya, capek. Tetap di Oke Bos, siap bos. What doesn't kill you makes you stronger. Kita bahagia. Aduh. Wah. Hai, ini syuting udah mulai. Lu ngapain lu? Ini udah mulai itu. Ini Abos, saya lagi kangen. Tuh, Kangen apa sih? lihat pantai Abos. Waduh, Tuh. ya pengen kalau liburan. kalau masalah liburan ke pantai, gue juga jadi kangen. Emang lu paling suka ngapain sih liburan ke pantai gitu? Sama cewek ya? Emang Abos enggak apa? Ya sama istri dong kalau gue. Ya kan saya juga sama pasangan, tapi saya paling suka kayak di video ini nih Abos. Bagus kan? Oh, ada senja-senjanya. Idih. Nah, sambil ditemenin ini nih Abos nih. Tuh, biar peran saya biar makin menjiwai. Ditemanin sama kopi hitam. Tapi, Abos, ampasnya saya tungguin dari tadi nggak turun-turun ya. Lama jadi nggak bisa diminum. Nih, gue sih salut sama lu. Lu pengen liburan, ada senja, ada pantai. Lu kayak anak-anak gaul zaman sekarang. Ini anak-anak muda memang kayak begitu. Tapi kalau lu sambil nungguin kopi, sambil senja gitu, aduh itu kan anak-anak zaman sekarang. Lu harus ganti kopinya dong. Gue kasih tahu sama lu ya. Lu ganti kopi yang bener-bener anak muda juga. Nih, kopi Gilus Mix. Ini baru kopi anak muda. Gak perlu lu sampai nungguin ampas turun. Itu gak perlu bro. Ah bisa aja bos, saya kan awet muda selalu, the younger of always forever. Widih. By the way, itu kopi apa sih ya bos? Baru nih saya lihat. Ini kopi hitam baru. Namanya kopi Gilus Mix. Gitu. Ya. Semua, Mbak Inung, udah aku, Andre Taulani, Sule, semua udah aku kasih tahu mereka minum kopi Gilus Mix. Lu sekarang nih. Ah bos mah, kalau kopi hitam mah, ya semuanya juga sama bos. Ya beda, ini beda dari kopi hitam lainnya. Kopi anak muda banget. Pokoknya nih gua tunjukin ke lu ya gimana caranya menyeduhnya dan gimana aromanya. Buatnya serius? Iya lu kalau dikasih tahu tuh suka nggak nurut sih. Gunting bos. Pantesan istri kabur terus. Nih, nurut kali-kali sama gua. Kalau abos mah suaminya yang kabur ya, beda. Gua nggak kabur, bahagia dong. Aku mau gigi aja. Kopinya Gilus Mix. Nih, tinggal kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu, oke, setelah kita tuangkan ke dalam gelas, udah tinggal kita kasih air panas. Oh, Kasih air panas yang secukupnya. Secukupnya Vicky, sesuatu hal itu jangan berlebihan. karena kalau yang berlebihan, Itu berbahaya. Cukup. Tuh, dikit lagi ya. wih, Tuh. Langsung kita aduk hingga merata. diaduk ya bos. Gue jamin Vic, saat kita aduk nggak lama langsung ampasnya turun. Nggak nunggu-nunggu lagi. Nggak usah pakai nunggu-nunggu. Dan aromanya nanti lu cium ya. Ntar gue udah siapin nih cangkir yang buat gue udah bikin. Nih, ini buat Vicky Prasetyo, kopi Gilus Mix. Makasih ya bos. Punya abos mana? Tunggu, sabar. Ini dia. Tuh, lihat. Wah. Cepet kan? Ampasnya udah langsung turun kan? Iya bos. Lalu, abos tunggu dulu. Ini ayo minum. Kan baru aja dibikin. Ampasnya belum turun dong abos. Gak percaya, lu lihat, lu cek dengan seksama, lu cek. Ini ampasnya udah turun. Jadi ampasnya ini, karena lu harus tahu ya. Nih, kopi Gilus Mix ini kan digiling halus. Jadi ampasnya yang halus banget, ini cepet turun. Coba nih, lu bedain sama kopi lu yang tadi. Tuh lu, lihat. Iya, Ih, ampasnya ini nggak masih turun-turun ada. ampasnya. Kalau kita langsung turun kan? Iya. Ya, kopi lu sampai lebaran kodok nggak turun-turun ini ampasnya. Kopi Gilus Mix dong. Iya ya, bener juga ya Iya. bos. Ampasnya langsung turun. Keren nih kopi, jadi langsung bisa diminum abos. Langsung bisa dong, kita minum ya. Ya bos.
nempel-nempel di gigi, nggak ada ampas. Mantep banget, Abos. Mantep. Nggak ada ampas yang nempel di gelas. Nggak ada. Nggak ganggu juga di mulut ya, Bos. Nggak ada. Dan wow banget. Oh, ini kopi hitam aroma gula aren beneran, Abos. Tuh, aromanya gula aren kan? Iya nih. Iya beneran lah. Pasti kaget. Semuanya juga pada kaget. Karena apa? Semua itu kaget karena ini adalah kopi hitam aromanya tapi beda banget. Yang punya gue ini aroma pandan. Oh. Dan ada satu varian lagi. Nih. Apa itu, Abos? Jadi ada aroma pandan, Hmm. ada aroma vanila, dan juga ada aroma gula aren. Gitu my brother. Tenang aja, lo wajib coba semua aromanya, oke? Keren. Karena kopi Gilus Mix ini kopi anak muda zaman sekarang, jadi harus kreatif. Keren ini mah, Bos. Saya wajib nyetok banyak banget nih ya, Bos. Buat siap-siap nikmatin senja. Takut keduluan anak-anak muda lain ya ntar. Yo, Nanti iya. saya nggak kebagian lagi. Easy going, gone. Kopi Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda. Minum. Oke. Dah, sekarang kita obrol lagi sama Nikita Mirzani. Karena katanya Nikita Mirzani nggak bisa lama-lama. Bentar lagi dia mau syuting acara Nikita Kepo udah mau mulai lagi. Nikita Mirzani. Pertanyaan terakhir. Nikita Mirzani. Terakhir nih. Katanya Nikita Mirzani pengen jadi anggota DPR. Oh iya. Benar. 3 tahun lagi insya Allah. Wih. Jadi memang ada perubahan dari Nikita Mirzani. Harus. Kalau mau jadi anggota DPR pengen ngapain? Pengen ngapain? Aku pengen Kampanye nih sekarang nih biar pada denger nih. Ya coba biar denger nih. Pengen ngebantu pertama orang-orang yang pastinya susah, yang memang wajib untuk ditolong. Dan mau merubah mindset orang-orang yang nggak terlalu, gimana ya, kayak Indonesia ini kan rawan akan bullying ya. Bullying orang-orang sini tuh kacau gitu. Ya kena mental memang. Mental ya, jangan. Itu harus dirubah. Pokoknya coblos Nikita nomor. Ada dong nomor. Tapi namanya udah ada. Nikita Mirzani. Kamu nggak pernah lolos ya? Nggak ada yang pernah pilih kamu ya? Belum pernah lolos. Ada halangan. Yaudah sebelum pulang kasih oleh-oleh Nikita Mirzani. Coba kasih mau kasih Oke. tau apa? Filosofi, Filosofi. edukasi. Hai komunito! Hai komunito! Filosofi! Edukasi. Lemes ya sekarang. Seorang artis ternama yang kecantikannya membuat malu lumba-lumba yang ini dia, Nikita Mirzani. Mirzani, kagak ada Mirzani. Nikita Mirzani pernah berkata kepada sahabatnya yang hilang saat ngambil rapot waktu semasa sekolah dasar. Sahabatnya Nikita Mirzani Iya. yang hilang saat ngambil rapot. Iya. Nikita Willy. Nikita Mirzani, Nikita Willy ini kita gebukin. Ayo. The Wolf of the Sworderman. Hilangnya tutup panci Paris Hilton. Wow. Masih menjadi pencaharian para kontraktor-kontraktor yang ada di Cilandak Barat. Sinsringan ikan paus yang selalu menjadi penghambat pembangunan flyover tol menuju Jagorawi. Di dalam kehidupan, kita adalah makhluk sosial yang harus memiliki rasa tenggang rasa. Tidak boleh iri terhadap rezeki siapapun manusianya di muka bumi. Di saat kau iri dengan rezeki seseorang, kamu tidak pernah tahu kapan Tuhan juga bisa mengambil kehilangan dari dia. Dan di saat kau mengeluhkan rezekimu, itu sebenarnya sebuah keadilan. Di saat kau merasakan kehilangan, esok Tuhan akan menggantikan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Niki, sehat selalu. Nonton terus, oke bos. Dari hari Podcast Senin di sampai hari Tante Jumat Podcast. jam 6 sore. Hanya di Trans 7, oke bos? Siap, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So